karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan menyertai-Mu juga. Tuhan, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian. Biarlah itu semua menjadi upaya kami di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti. Ketika kami membaca, ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk kami melakukan di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Sudah Engkau tebus dari segala dosa-dosa kami. Kami sudah menikmati kemenangan itu Bapa, dan biarlah kami boleh mengisi kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan itu dengan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Firman-Mu itu kami percaya begitu dahsyat untuk mengubah sikap hati kami. Bahkan firman-Mu yang menegakkan kami di saat kami jatuh. Oleh sebab itu Bapa, hari ini dengan penuh kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Penuhkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami sadar, kami haus akan kebenaran firman. Urapi kami semua Bapak, urapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati mulut bibir hamba sehingga hanya kehendak-Mu yang boleh jadi. Begitu pula dengan semua jemaat yang ada pada siang hari ini. Urapan Tuhan boleh ada menyertai kami semua, sehingga kami percaya ketika Engkau naik ke surga, ada kuasa, ada tugas yang telah Engkau berikan kepada kami untuk boleh meneruskan apa yang menjadi rencana Tuhan ketika menembus kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada minggu yang kudus ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menemukan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Firman Tuhan di bawah perikop kebangkitan Yesus. Di bawah perikop yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria."
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Demikian sejauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagialah setiap anak Tuhan yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan mau melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara sekalian, hari ini PGI memilih tema di hari Paskah 4 April 2021, berpaling kepada Sang Hidup, yang kita baca tadi dari Yohanes 20 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16, yang mengisahkan percakapan Yesus dengan Maria Magdalena sesaat setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati merupakan momen terbesar di dalam perjalanan iman mereka. Sebab misi kedatangan Kristus adalah hendak menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati memberi teladan kepada kita semua, khususnya yang hadir di dalam ibadah Paskah tanggal 4 April 2021. Di tengah-tengah suatu keadaan dunia saat ini yang penuh dengan masalah, penuh dengan air mata, penuh dengan pertikaian yang kita rasakan, tetapi Allah mau hadir untuk melawat umatnya. Saat ini kita kembali diingatkan akan pesan Paskah dari PGI ini. Maria mendatangi kubur Yesus pagi-pagi sekali untuk melihat keadaan di sana. Dan kalau kita baca dari awal ayat Yohanes 20 di ayat yang pertama, kita melihat bahwa Maria datang pagi-pagi. Dan apa yang dia temukan di sana? Sayup-sayup ia merasakan ada bayangan berdiri di belakangnya. Dan ia pun menoleh mendapati seseorang yang bertanya dengan hal yang sama. Dan pada saat itu ia mengira bahwa orang itu adalah penjaga kuburan. Kalau kita melihat pertanyaan yang diajukan di sini, pada saat pertanyaan yang diajukan oleh seseorang itu, ibu siapakah yang kau cari? Tetapi pertanyaan yang kedua yang diajukan itu adalah dia mengatakan Maria. Baru dari sini Maria Magdalena mengetahui, dan kita baca di situ ia lagi. Ia guru, ia baru mengetahui bahwa yang ada saat itu bersama-sama dengan dia adalah Yesus ini. Kalau kita melihat pembacaan dan pembacaan pada saat Tuhan Yesus disalibkan, pertanyaan ini juga kepada Maria hampir sama. Ketika Yesus menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Sampai 3 kali ia menanyakan hal yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Jawaban Petrus, ya, aku mengasihiku. Tetapi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini bukan hanya ini menerima perkataan Petrus, ya, aku mengasihiku. Bukan. Dia ingin bukan itu jawabannya, tetapi seharusnya Petrus lebih mengetahui apa rencana kematian daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Bahwa ada misi yang harus dijalankan oleh Yesus Kristus, sehingga Petrus tidak perlu lari, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Seakan-akan juga dia lari sembunyi ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dia ingin memberitahukan kepada orang-orang bahwa aku tidak mengenal dia. Maria juga sama, Maria Magdalena. Waktu ditanya pertama, ibu, mengapa engkau menangis? Maria, mengapa engkau menangis? Di sini juga Tuhan ingin tidak mau Maria Magdalena
Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan mau buat saudara dan saya hari ini kita mengerti di situ. Apa yang Tuhan minta di situ? Ketika dia pertama, Maria adalah orang yang pertama kali menerima kabar Tuhan kita, dan dia hadir di situ. Tetapi yang Tuhan minta kepada Maria apa? Memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Itu Tuhan tidak ingin Maria jatuh di dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi yang Tuhan mau adalah Maria, ayo bangkit, sampaikan kabar ini kepada murid-murid. Sampai kabar ini kepada murid-muridnya. Begitu juga perjalanan daripada kisah Maria Magdalena yang kita baca hari ini di dalam Yohanes 20 memberikan satu petunjuk buat saudara dan saya. Ketika kita sudah ditebus bukan dengan barang yang sana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam kematiannya itu, ia sudah sungguh-sungguh menjalankan apa yang misi dari Allah Bapa di surga berikan buat Yesus. Itu juga yang akan diteruskan kepada saudara dan saya. Ketika Maria Magdalena mendapat kabar, Tuhan berbicara kepada dia untuk meneruskan tentang kebangkitan ini kepada murid-muridnya. Itu juga yang disampaikan kepada saudara dan saya untuk memberikan kabar kebangkitan Yesus. Dengan apa? Bagaimana kita meresponi kabar kebangkitan Tuhan Yesus ini? Ku telah mati nyata dan tinggalkan cara hidup yang lama. Itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh di dalam Injil Yohanes ini, kita melihat perjalanan penderitaan Tuhan Yesus itu semua dia lakukan karena apa? Kesetiaannya kepada Bapa di surga. Dan itu semua membicarakan masalah apa? Cinta kasihnya dia sampai dia mati di atas kayu salib. Jadi itu yang Tuhan ingin. Ketika Maria juga kembali, begitu dia melihat itu suara Tuhan Yesus, suara gurunya, inilah yang dikatakan di sini. Mari kita berpaling kepada yang hidup. Berpaling kepada sang hidup itu sendiri adalah Yesus Kristus. Kita harus merubah kehidupan kita, tidak lagi dengan cara kita yang lama. Kita sudah ditebus. Mari kita mengikuti apa? Mengikuti yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan bilang kepada Petrus, jadikan semua bangsa kabarkan kebangkitan ini kepada murid-murid yang lain. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita sudah ditebus, yang Tuhan mau adalah kita juga memberikan kabar kebangkitan itu kepada banyak orang. Ini menandakan apa? Tuhan ingin kita tidak seperti Maria yang jatuh terus di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan. Tetap kita bangkit juga kepada kita melihat Maria, bahwa dia tidak berdiam diri. Dia pergi, dia lari, dia menemui murid-murid yang lain, teman-teman yang lain untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Maria Magdalena telah sampai pada satu keadaan kalau kita ini tanpa pengharapan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara, sang hidup itu berbicara, Yesus hadir memberikan pengharapan yang sejati kepada Maria Magdalena. Itu juga Yesus hadir di tengah-tengah kita saat ini, di tengah-tengah masalah kita, pertikaian yang masih terjadi, bahkan kita masih mendengar ada 2 kali bom yang terjadi. Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saya, jangan takut, aku hadir akan memberikan kamu damai sejahtera dan sukacita. Dia bangkit bukan bangkit dengan asal-asal. Ada rencana Allah Bapa yang sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Sehingga kita menapaki kehidupan ini tidak ada kata yang sia-sia. Di dalam ayat 17 tadi kita baca di sini. Kalau kita lihat di ayat 17 dia bilang begini ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang
akan pergi kepada Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Yesus tidak ingin sebelum dia sampai kepada Bapa, dia berpegangan dengan Maria. Itu juga yang akan digambarkan kepada kita semua. Kita jangan melihat kehidupan ini enak, ya kan? Tetapi ada yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum engkau sampai ke rumah Bapa di surga, lanjutkan misi yang Tuhan sudah berikan. Misi keselamatan itu Tuhan berikan kepada Yesus Kristus. Tetapi misi keselamatan itu juga harus diteruskan kepada saudara dan saya. Itu makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus melanjutkan misi itu. Misi apa yang kita harus lanjutkan? Mari kita baca di dalam misi keselamatan itu yang kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 2. Saya akan bacakan. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai hari ini, sudahkah kita memikul salib yang sesungguhnya dalam kehidupan kita? Setiap kita pasti ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, tetapi seringkali kita mencari keselamatan itu dengan usaha kita sendiri. Tetapi firman Allah pada pagi hari ini berbicara pada saudara dan saya, berpaling pada Sang Hidup, yaitu mengarahkan pandangan kita hanya kepada Allah. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada ilah-ilah lain. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada kepentingan duniawi yang hanya sesaat. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepadamu. Manusia saat ini, bahkan mungkin kita sering tergiur oleh berkat-berkat duniawi. Karena apa? Kebutuhan jasmani kita semua tercukupi, bahkan melimpah. Padahal berkat-berkat jasmani sering atau cenderung mengalahkan iman percaya kita. Kita sering tidak melihat ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita sehingga kita menerima berkat-berkat itu. Tetapi mari, pesan PGI hari ini, marilah kita pandang kepada Sang Pemilik hidup ini, sehingga kita memperoleh keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maria Magdalena mengambil satu keputusan, yaitu berpaling kepada Sang Hidup. Itu semua yang dicari oleh manusia, yaitu Yesus bangkit dan hidup. Hari ini kembali kita diteguhkan, kembali kita diingatkan, berpalinglah kepada Sang Hidup. Pelajaran yang kita boleh pelajari dari kisah Maria Magdalena ini, ada 3 poin penting yang kita boleh catat, sehingga itu terus akan menuntun kehidupan kita dari hari lepas hari. Yang pertama, keadaan dunia yang tidak pasti, sehingga kita sangat membutuhkan Sang Hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Kita boleh terus bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus telah rencanakan bagi saudara dan saya, seperti Allah Bapa yang sudah merancangkan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu juga yang direncanakan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Boleh kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Boleh minta salah satu mahasiswa yang membaca Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada
sebab aku pergi kepada Bapa. Benar? Ya. Kalau sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan itu kita diminta. Sama seperti Maria disuruh untuk apa? Memberikan kabar kebangkitan kepada murid-murid yang lain. Ini juga diberikan kepada kita. Tugas yang pertama ini adalah apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sudah Tuhan Yesus berikan, yang sudah Tuhan Yesus firmankan. Sebab apa? Tuhan Yesus akan pergi kepada Bapa. Ini yang dia minta terang-terangan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, inilah. Karena kita tahu keadaan dunia saat ini tidak ada yang berjalan dengan rencana Tuhan. Semua direncanakan apa? Oleh kehendak dari manusia. Tapi hari ini kita yang sudah ditebus dengan darahnya, Tuhan Yesus bilang apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku rencanakan. Dan yang kedua, Yesus Kristus memberikan teladan yang luar biasa. Di dalam tadi saya bilang di dalam Alkitab Yohanes, kita melihat perjalanan Tuhan Yesus sampai akhirnya ia disalibkan, semua karena cinta kasihnya bagi manusia, termasuk saudara dan saya. Dan hari ini juga kita diminta untuk rela berkorban. Yang kita lakukan seringkali karena kita tidak tahu kita berkorban untuk siapa. Firman Tuhan bilang, satu, keluarga itu adalah gereja kecil. Sehingga Tuhan meminta bagaimana kehadiran suami di tengah-tengah keluarga. Apakah dia menjadi tiang yang kuat, imam yang kuat di tengah-tengah keluarga? Istri dijadikan apa? Pelindung, penolong yang sebaran di tengah-tengah keluarga, untuk dia bisa menyatakan cinta kasih yang dia terima dari Allah Bapa di surga. Boleh disebarkan, dilakukan di tengah-tengah keluarga. Bagi anak-anak ini adalah pelengkap kebahagiaan daripada satu keluarga. Sehingga di tengah-tengah keluarga ini akan tercipta keluarga kecil, mesbah kecil ini akan tercipta keluarga apa? Keluarga yang penuh dengan kasih, iman yang terus bertumbuh, sehingga ini nantinya akan tersebar di tengah-tengah lingkungan kita. Ini yang Tuhan mau. Sebelum Maria menyampaikan kabar kebangkitan ini, Tuhan juga minta kepada saudara dan saya, sebarkan kabar kebangkitan ini di tengah-tengah keluarga kita. Karena ketika kita sudah menyebarkan ini, secara otomatis kita juga akan mengabarkan kabar kebangkitan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga makna Paskah ini sangat berarti bagi saudara dan saya. Kerja keras karya Tuhan dengan darah dan babak belur segala mati, yang terpaku, kawat duri, ya kan? Rencana penebusannya bagi saudara dan saya benar-benar kita bisa imani dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita berpaling kepada Sang Hidup, kita menemukan kebahagiaan sejati. Melalui apa? Melalui iman yang terus bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sesuai dengan tema Paskah yang kita baca, bahkan kita renungkan pada pagi hari ini, berpaling kepada Sang Hidup. Mari kita berpaling kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber terang itu, yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka semua apa yang Tuhan minta, kita sudah diutus ke dunia ini, kita bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Rela pikul salib, mengasihi seperti yang Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Dan biarlah iman kita terus bertumbuh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, selamat merayakan Yesus yang bangkit, dan selamat menjadikan kita penerus bagi utusan-utusan yang Tuhan berikan di dalam melanjutkan misi daripada kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk
kebenaran firman Tuhan yang hamba sudah sampaikan, bahwa Engkau sudah mati bagi kami, bahkan Tuhan sudah bangkit bagi kami, dan kami sudah mendengar juga cerita firman Tuhan melalui Maria Magdalena. Yang Tuhan ingin sampaikan adalah sampaikan berita kebangkitan itu kepada murid-murid yang lain, dan itu juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua anak-anak-Nya, untuk menceritakan kabar kebangkitan kepada banyak orang. Dan untuk itu Bapa, Engkau menginginkan dalam kehidupan kami dapat kembali memperbarui kehidupan kami, karena kami tahu kami membutuhkan Sang Hidup itu, Yesus Kristus, yang terus menuntun kami untuk dapat melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Yang kedua, Tuhan minta kami juga untuk melihat teladan Kristus yang sudah Engkau berikan di tengah-tengah perjalanan hidupmu. Itu juga boleh kami lakukan. Kami rela berkorban bagi sesama dan bagi Tuhan, untuk menghadirkan cinta kasih di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Dan ketika kami berpaling kepada Sang Hidup ini, kami boleh menemukan kebahagiaan sejati di dalam melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga iman kami boleh bertumbuh seturut dengan rencana. Terima kasih untuk semua firman-Mu yang terus ada menuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya akan masuk di dalam doa syafaat ini, dan Bapak Ibu sekalian boleh mengaminkan doa-doa ini. Mari satu hati kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah dimampukan untuk kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami ketika kami membuka hati kami untuk bisa menerima firman. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Biarlah kami boleh mengerti makna daripada Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kepada kami kehidupan yang kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk menuntun kami menjalani kehidupan kami, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, meneruskan misi keselamatan daripada Tuhan, penebusan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bawa di dalam doa khususnya untuk Gereja Kristen Setia Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga bagi teman-teman sepelayanan kami, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya mereka juga ada di dalam ibadah pelayanan yang mereka lakukan, dan kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan terus ada menyertai saudara-saudara kami ini, Bapak, sahabat-sahabat sepelayan ini, sehingga mereka juga boleh mewartakan Paskah, kabar kebangkitan ini bagi banyak orang. Dan biarlah Bapak Tuhan sendiri yang cukupkan semua keperluan mereka, dan kami percaya kekuatan daripada Tuhan untuk mereka berkarya di dalam pelayanan mereka, berkarya di tengah-tengah keluarga mereka, dan semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk Bapak Frans Ansanai dan keluarga selaku majelis tinggi daripada GKSI. Bapak, Engkau tambahkan hikmat kepada Bapak kami ini, berkat yang melimpah bagi Bapak kami ini Bapak, sehingga di dalam tugas pelayanannya ia tetap teringat akan kasih Kristus, dan lebih daripada itu ada tugas penting yang harus majelis ini laksanakan, karena ia mempunyai banyak anak-anak didik Bapak. Kami percaya apa yang menjadi kebutuhan daripada mahasiswa stija ataupun kebutuhan dari BPS sendiri, kami percaya ada tangan Tuhan yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan dari Bapak Frans, di tengah-tengah keluarganya. Berkat Tuhan terus melimpah. Berkati juga semua anak-anaknya dimanapun Tuhan memberikan tugas dan karya bagi semua anak-anaknya. Kami percaya
semua boleh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Frans yang dengan setia mendampingi Pak Frans dan anak-anaknya. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga ini, sehingga Ibu ini boleh menyatakan bahwa kehadiran Ibu sebagai seorang pendamping di tengah-tengah keluarga ini terus dibutuhkan dan boleh menjadikan berkat bagi kami semua, baik bagi mahasiswa Stija ataupun dengan seluruh komponen yang ada di dalam gereja Kristen setia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa di dalam doa khususnya juga untuk Bapak Ketua Umum daripada GKSI di dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan, berikan dia kekuatan. Berkati tangan-tangan dokter yang sudah memberikan pengobatan ataupun obat-obat yang dia diminum. Biarlah melalui semuanya ini Bapak Ketua kami boleh menerima kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan berkati segala keperluan rumah tangga keluarga ini. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus ada hadir memberikan berkat bagi Bapak Pendeta Marcio. Kami juga teringat akan saudara kami, saudara sepelayanan kami, Bapak Pendeta Kris, di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang ia alami setelah vaksin. Bapak, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu boleh menjamah Bapak Pendeta Kris, sehingga pemulihan, kesembuhan yang sempurna boleh datang daripada Tuhan sendiri, sehingga ia dapat melakukan tugas pelayanannya dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk semuanya itu Bapak. Kami juga berdoa bagi mahasiswa-mahasiswa Stija yang saat ini masih terus ada untuk melangsungkan pendidikan mereka. Kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah masa pendidikan mereka yang jauh daripada orang tua. Biarlah mereka mengingat terus bahwa ada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka boleh ada sampai saat ini oleh karena kekuatan, bukan karena kekuatan mereka Bapak, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai, menopang, bahkan memberi kekuatan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati dosen-dosen di Stija sehingga boleh mengajar dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya anak-anak daripada Stija ini benar-benar mengerti tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penerus daripada panggilan ilahi bagi kehidupan mereka. Mereka terus sadar bahwa apa yang mereka emban di dalam mahasiswa Stija ada tugas yang harus mereka selesaikan. Berkati mereka, cukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Terima kasih untuk semuanya itu. Bapak, berkati bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan begitu pula pembantu-pembantunya para menteri. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus ada menyertai mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Biarlah mereka boleh menjalankan dengan takut akan Tuhan dan mereka mengerti akan rencana-rencana daripada mereka. Mereka selalu meminta kehadiran Tuhan sehingga mereka boleh berjalan dengan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa yang mungkin ada daripada anak-anak bangsa di tengah-tengah kehidupan berbangsa ini, ada yang tidak sesuai dan tidak sepaham dengan apa yang pemerintah laksanakan. Tuhan, ampunilah mereka, berkati mereka, beri mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh melihat karya yang luar biasa daripada bangsa ini, sehingga mereka boleh bersama-sama membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan penuh aman dan damai sejahtera. Dan menyerahkan kehidupan kami sepekan ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, bahwa kami tetap fokus kepada firman Tuhan, fokus bahwa kami telah tebus dengan barang yang begitu mahal dan kami tidak dapat membayarnya. Semua itu hanya dapat kami selesaikan dengan kehidupan kami yang kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Kristus, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, doa yang bersuara sempurna ini kami percaya hanya disempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya.